Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, ada pertanyaan dari jamaah YouTube. Alhamdulillah ada sekitar 1160 yang bergabung secara online. Masya Allah. Bagi jamaah yang belum menyaksikan seri 1 sampai seri 3, silakan menyaksikan di YouTube MRBJ TV. Afwan Buya, saya mau bertanya tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Apakah Al-Mahdi akan datang secara tiba-tiba atau ada tanda-tanda sebelum kedatangannya dan sebelum dibaiatnya? Betul, betul, bagus. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan awal bulan, bahwa Al-Mahdi ada tanda-tanda sebelum munculnya. Tanda-tandanya mirip yang ditanyakan Pak Dokter tadi. Ada gerakan tapi bukan negara, tapi menguasai banyak negara, menzolimi banyak negara. Disebut dalam hadis, Allah akan mengutus Al-Mahdi, mengeluarkan Al-Mahdi, dan membawa al-adl, ya, adlan wa qistan, keadilan, kama muliatil ardu jawran wa zulma, sebagaimana bumi tadi jadi penuhi dengan kezaliman yang global. Maka setelah ada kezaliman global, baru kemudian muncul Al-Mahdi. Jadi apa ciri paling gampang? Karena kalau pakai kolbu sulit lagi nih. Covid ini menurut antum semua, ini kezoliman global nggak? Kita dipaksa Pak, anak-anak nggak bisa masuk ke mall, kita nggak bisa naik pesawat, orang tua kita jauh, saudara kita jauh, sahabat kita jauh, kita mesti pakai vaksin baru bisa naik. Ujung-ujungnya hulus. Ya, benar nggak? Mereka ngira ini itu ada yang murni bisnis, ada yang emang gerakan-gerakan ideologis itu. Ya. Jadi ternyata yang berkuasa di negeri kita bukan presiden kita. Yang berkuasa di Malaysia bukan rajanya, yang berkuasa di Saudi bukan rajanya. Tapi siapa? Yang punya vaksin. Ya enggak? Yang berkuasa mereka. Itu pun mereka yang enggak semua punya vaksin sukses. Ada yang kalah-kalah juga. Kalau di teori konspirasi seru, Pak. Yang paling untung dalam kondisi seperti ini, jangan-jangan mereka lah yang membuat virus ini. Cuma kita kan nggak berani juga, itu cuma teori, bisa jadi salah. Vaksin yang paling tidak berbahaya dari mana? Hah? Yang paling tidak berbahaya, yang paling sesuai dengan badan kita. Tuh Bapak, Pak Dokter udah tahu. Siapa yang buat? Itu mungkin bukan negaranya Pak, nama negara doang, tapi ada gerakan-gerakan di luar itu. Negaranya sendiri juga bingung. Bapak tuduh Amerika juga kewalahan ngadepin Covid. Tuduh Cina juga kelabakan ngadepin Covid. UK, Inggris, tapi sekarang mereka lagi pesta Pak ya, lagi ada macam-macam event, nunggu ledakan. Jadi adakah tandanya? Tandanya satu yang paling jelas, kezaliman global. Zolim nggak nih? Kita seharusnya bisa hidup, tapi nggak usah khawatir lah Pak. Seandainya tidak ada kezaliman itu, bumi ini tidak layak ditempati lama. Bumi kita nggak layak ditempati lama Pak. Bapak pelajari tentang ilmu geologi. Di bawah bumi kita ada kawah besar, ya. Di mana lagi? Di atas, dari langit. Nggak ada yang aman Pak di sini. Ini bukan negeri Darul Baqa. Jadi nggak usah terlalu sedih. Ini negeri Darul Fana, ya. Main-main aja di sini. Yang bako itu ruh kita. Maka pelajarilah peta kembali pulangnya ruh kepada Allah. Al-Mahdi itu kan ahli ilmu ruh. Jadi saya cuma ngasih pencirian. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh, sehingga dia kenal kepada yang meniupkan ruh. Inilah yang kita lagi cari-cari Pak sebenarnya. Antum yang dengar ini jangan GR karena jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Ya, kita nggak nyari yang begitu-gitu. Kita menunggu kedatangan orang kekuatan spiritualnya luar biasa. Ruhnya, bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan, bukan. Ruhnya, obrolan dia Allah aja. Dia bisa cerita tentang Allah,
zatnya, sifatnya, fiil perbuatannya. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi. Udah ketemu belum? Kan belum. Maka jangan buru-buru tentang Taliban ini. Kita cuma doakan semoga mereka istiqomah dalam Ahlus Sunnah. Ya, semoga mereka nggak brutal kayak dulu. Ya, orang Afghanistan punya trauma nggak dengan Taliban? Makanya pada lari kan? Nah, mereka tuh sekarang lagi membangun trust supaya rakyat tuh nggak lari lagi. Itu saya kan tinggal di Ciputat 15 tahun. Itu banyak pak orang Afghanistan, imigran, refugees. Banyak sekali. Dan ngomongnya bisa 2 bahasa. Hustun Persia gitu ya. Terus Arab jadul, Arab slang. Jadi kita kalau ngomong sama dia jangan pakai Arab fusha, nggak ngerti dia. Langsung baca Shadaqallahul Azim dia. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirwan dulu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak Mirwan udah keseringan ya. Habis inilah Pak Mirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Ciputat, Ustaz. Masya Allah. Afan Irfan sekarang. Ya. Saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abuya di YouTube. Alhamdulillah kalau kajian-kajian fikih kita banyak menunya di mana-mana, Ustaz. Cuman baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh, berzikir. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan, kita tapi masuk ke kolbu. Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak lewat kedatang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak? Bisa. Ya, kenapa? Google, berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak sudah yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya butut, dan jalurnya, Masya Allah, dia punya jalur ringkas, tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini, orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis, dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri itu suruh baca. Nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu. Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal 1 orang, Pak, dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua. Kita bawain kitabnya, kan bukan antum yang bawa kitab, seharusnya antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin, gitu seharusnya. Namun saya berhusnuzon kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini, sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin.
Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya lisan dengan kolbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik iya, tapi ada hubungan batin. Kolbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha, ya. Tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial. Udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu. Maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah. Bahkan arfa' darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah, ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka. Tapi ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya, jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Nah, ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, muncullah di situ teknik thariqah. Tapi kan di luar orang benci thariqah, Pak. Orang mengatakan thariqah syirik, thariqah khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul thariqah itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin. Kita ke Jambi, kita buka talqin zikir. Tapi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita, itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau udah ego kan males. Masih muda gitu. Kemana-mana kita, ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung ya, kemana-mana yang kita sebar ini talqin zikir, tapi kepada orang yang tasdik. Modalnya cuma satu, tasdik, mempercayai, menerima guru. Guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa. Tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang berthariqah itu pasti pakai pejam mata. Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fan ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja, Pak. Itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir. Capek. Benar nggak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti nggak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau. Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja nggak mau, Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau.
Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Nah, guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian, per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani, Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang, imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir, surah Al-Anfal ayat 2, disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh, Ustadz saya kan udah syahadat. Itu syahadat, persaksian. Tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator, Pak. Orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain, walaupun disembunyikan dengan pakaian yang tidak syar'i. Qutb Alban kan dia pakai celana pendek, Pak. Celana pendek, Pak. Untung mazhab dia bukan Syafi'i. Bagi orang Syafi'i dia nggak syar'i. Ya. Pipi sembarangan, sama Wan Sehan kan begitu. Tapi ini saksi teman saya, buang air kecilnya nggak bau, harum. Antum pasti nggak percaya. Rozi udah gila lagi katanya. Antum nggak akan percaya. Nabi itu ketika beliau dikandung ibunya Aminah, itu hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu Nabi. Kalau malaikat bawa makanan dari surga, Pak, maka darahnya Nabi itu bukan darah dari sini. Itulah sebabnya kenapa darah beliau halal diminum sahabatnya. Beliau dibekam nih, habis dibekam, apa kata beliau, nih tanam darahnya. Mau udah ditanam, udah ditaruh, kayaknya ada nur di sini, makan aja kayak makan jeli, Pak. Sampai ke Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah menguburnya? Nabi pura-pura nanya, karena Nabi mencium ada bau darahnya di mulut orang ini. Wahai Rasulullah, sudah aku tanam, tapi di perutku. Sudah aku kubur di perutku. Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Maka nanti ada anak ibu-ibu bawa anak-anak sakit perut, itu orang ini dipanggil, kamu ludahin mulut anak ini, sembuh, Pak. Itu pengobatan ala apa itu, Pak Dokter? Pak Dokter yang jawab deh, aku nggak tahu jawabannya apa itu. Pengobatan ala apa itu, Pak? Ala Nabi. Ya, soalnya Imam Ibnu Qayyim nggak memasukkan meludah itu bagian dari ngobahatin, kecuali ruqyah, nggak masukin, ya. Gitu, Pak, ya. Pak Birwan terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah tasdik nih. Tadi kita dengar apa yang dikatakan dari YouTube. Ya. Ya. Kita udah mencapai 1100. Itu yang tetap. Kalau yang bolak-balik keluar masuk sekitar 4 ribuan. MRBJ TV-nya. Masya Allah. Ya. Gaya amat. Saya kebetulan juga ikut Zoom di Pondok Indah. Iya, iya. Itu sekitar 1000 sekian gitu, ya. Biasa lebih dari 1000 itu mati, nggak bisa kita masuk. Kajian-kajian yang dibahas di sana itu biasanya yang keseharian. Beda dengan kita ini, saya lihat. Begitu Ar-Razi ini maju, ini banyak orang mengira kebatinan apa yang diajarkan Ar-Razi ini, ya.
Kalau saya menilainya, kita berarti di atas dari Pondok Indah. Mengapa? Karena kita membahas bukan masalah keseharian. Kayaknya keseharian itu udah selesai gitu. Nah, mengenai Imam Mahdi, ini di akhir-akhir zaman ini banyak sekali pemberitaan yang kadang-kadang bertentangan, ya. Jadi saya ingat apa kata Ustadz Zulkifli, saudaranya Al-Meraji juga ini dari Padang. Sebenarnya kita ini sekarang udah berada di akhir zaman, ya. Cuma waktu dia menyampaikan itu sepertinya tinggal 2 tahun lagi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Akhir zaman ini, yang sekarang kita ini, berapa lama lagi supaya ini jelas, ya? Supaya ini jelas. Mundul ya. Terus ya. Jangan sampai ini ya. Sampai nanti kita menganggap wah 2 tahun lagi, ternyata enggak kok. Ya. Ini Pak Mirwan kan nggak ketemu, Pak. Iya, itu dia. Makanya saya bilang ini harus jelas supaya pendengar juga nanti mengerti ini yang sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian akhir zaman ini ada 2 model. Yang populer ini model ro'yu, baca teks, lihat berita, kaji, baca buku, kemudian disusun. Ini ro'yu, pakai intelektual. Ya cakep sih, karena bisa buat video, ya kan, bisa buat slide. Ya saya juga bisa sih Pak. Coba, ilmu kan bukan di situ. Ilmu kan di kolbu. Emang kalau nggak ada slide terus nggak ngaji gitu? Ya, al ilmu fil sudur la fil hasub. Bahkan ilmu bukan di kitab. Di kitab ini cuma tulisan mengenai ilmu. Yang membacanya cuma orang yang punya keilmuan membaca coding-coding di dalamnya. Bapak baca buku yang sama dengan saya. Anggaplah bukunya Bapak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Hasilnya beda. Tergantung scanningnya ini gimana, cara membacanya. Cara membaca itu yang mahal, metodologi. Ini yang disebut dalam keilmuan Islam madarikul ulum. Perolehan ilmu. Dengan cara apa? Kebanyakan empirik dan intelektual. Ini. Mana datanya? Ada di hadis. Itu empirik. Nomor sekian, halaman sekian, ayat sekian. Itu empirik. Kebanyakan orang belajar dalil empirik. Padahal dalil ada yang kedua, dalil akli. 1 + 1 2, itu dalil Pak. Tapi dalil akli. Ya. Apalagi? Sebutkan semua angka-angka, teori-teori yang sudah konstan, hukum konstan dalam ilmu eksak, itu disebut dalil akli. Dia nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi disuruh dalam Al-Quran. Teks empirik, dalil empirik mengatakan afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Bukan apakah kamu tidak mencocok-cocokkan, bukan. Jangan terjebak pada cocoklogi. Supaya tidak terjebak cocoklogi gimana? Masuk ke ilmu yang ketiga. Harus dengan kolbu, bahkan harus masuk yang keempat dengan ruh. Itu beda loh Pak. Kolbu sama ruh ini udah beda. Di kolbu masih ada di situ noda. Jadi kalau orang ngomong nih, hati saya berkata, batin saya memandang, itu belum tentu benar. Ya, siapa tahu kolbunya berabu berkabut ya, istilahnya Pak. Kalau orang Aceh itu ngomongnya apa tuh? Hah? Hingga kalau ada kaca tuh nggak jelas muka kita, itu namanya apa tuh? Burem. Siapa tahu kolbunya burem, yang dia bilang A ternyata bukan A. Kasyaf ini unik, ini pelajaran Pak, ini pelajaran kita nih. Masih ingat gak Pilpres kemarin? Ada seorang kiai kasyaf, dia mendapatkan nama calon ini 5 kali. Itu benar Pak, yang dia alami itu benar, tapi terjemahannya kan burem. Nggak kepilih kan? Pengalaman dia benar, dia membaca itu dan itu tidak salah. Tapi ketika dibaca di luar, diterjemahin orang, sama. Jadi kalau sudah ditakbir, aduh kacau udah, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi gimana? Ilmu kita jangan birra'yi.
cocok logi. Masa mau kenal Imam Mahdi pakai WA? Saya dikabarkan lewat WA, nggak begitu cara mengetahui Imam Mahdi. Lewat berita Ustadz, bahwa di hadis dikatakan jika telah muncul panji hitam di Khurasan, maka disitulah Al-Mahdi. Ustadz, itu benderanya putih pak hitam? Putih pak, belum hitam. Riwayat banyak panji-panji hitam, berarti ada macam-macam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu sukanya warna hijau atau hitam? Berarti ada nanti panjinya warna hijau, Pak Panji. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Hitam itu tanda perang, Pak. Bahwa ini lagi bergerak. Putih tanda kalah. Kan gitu, kita kalau kalah kan putih kan. Hitam itu menunjukkan saya ini kalau sudah bergerak maju nggak mundur lagi, itu hitam. Ini nih kayak gini, sekarang nih lagi jihad. Saya ajak Pak jihad, mau nggak? Ustaz, saya masih punya anak, saya bini, salam ya. Gak bisa. Jadi kalau sudah kita ngomong jihad, itu kolbu harus dimantapin, bukan dikerasin, dimantapkan. Gak ada lagi pikiran Indian itu. Kolbu yang sudah mantap begitu, di dalamnya ada nama Allah bergerak. Nama Allah bergerak, itu yang terjadi pada Ahlul Badar. Ketika mereka mengayunkan pedangnya, belum sampai pedang, kalimatullah sudah sampai di jantung orang itu, mati orangnya. Ini ada di hadis Muslim. Kata sahabat-sahabat, dulu waktu kami perang Badar, cuma perang itu doang Pak, perang yang lain enggak. Di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Kata Jibril, sebagaimana 313 itu orang pilihan, maka yang ikut dari kalangan malaikat itu juga orang pilihan. Untuk merasakan getaran malaikat pakai apa Pak? Malaikat cocok logi pakai teks? Gak bisa. Cocok logi kalau pakai teori jadi ilmiah. Ilmiah belum tentu benar. Jadi kalau antum nih ngomong, ustadznya ini ilmiah, belum tentu benar. Tapi kan yang si Anu kan ngomong begitu, ini ilmiah pasti benar. Enggak. Karakter ilmiah itu bisa digugat kebenarannya. Ini yang kita pelajari dari semenjak kita masih belajar dari awal. Sepakat nggak yang kuliah-kuliah? Karakter ilmiah bisa digugat kebenarannya. Kitab ini nyusun hadis, dia kan nyusun doang Pak. Bisa jadi susunannya kebalik-balik. Contoh, ensiklopedia akhir zaman, Dr. Mubayyad itu kan bagus, tapi dia naruh Mahdi sebelum Dajjal. Kan Dajjal duluan seharusnya, ya kan? Lalu dia punya asumsi-asumsi kayak tadi, kematian khalifah. Bagi dia, bahwa di Ka'bah itulah ada perbendaharaan, tapi itu hadis pendapat lemah. Bagi dia itu Eufrat. Kan nyambung. Berarti dalam dia membaca hadis, masuk ro'yu. Ro'yu itu intelektual. Ini murni spiritual. Al-Mahdi yang di-guidance secara rohani, berarti ini spiritual. Mahdiyin, orang yang di-guidance secara spiritual, bukan yang cocok logi. Saya nandain itu aja, karena sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis nih, kepanikan duit, kepanikan buat perumahan akhir zaman, buat bunker akhir zaman. Enggak, pergerakan akhir zaman enggak begitu Pak. Nabi ketika dulu berjuang buat bunker enggak? Serius nih. Jadi kalau ada yang ngajak buat bunker akhir zaman, antum pastikan itu bukan golongan Al-Mahdiyin. Ya. Buat perumahan akhir zaman, bakal kita tinggal kok nanti. Pastikan itu bukan gerakan Mahdiyin. Mari kita sama-sama menunggu aja, pakai kolbu, pakai ruhani, kita sembari mencari dengan ilmu yang ada diberikan Allah, kita minta petunjuk. Karena ada jalur pintas kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah, ya, munajat sepertiga malam terakhir. Itu jalan tol kepada Allah Pak. Jangan ditinggal itu, ya. Insya Allah kalau kolbu sudah connect, nanti tidak lagi handphone, tidak lagi apa-apa. Orang-orang dengan kolbunya bicara, ayo kita ketemu di titik mana, kita berangkat ke Mekah. Terus berangkatnya pakai apa Pak?
Ini yang dikatakan tadi di hadis, sebelum akhir zaman terjadi, akan terjadi binatang berbicara kepada manusia. Itu baru contoh. Angin tak ngomong, air terngomong, binatang ngomong semua. Disitulah muncul turun ilmu Nabi Sulaiman kembali. Ilmu Nabi Sulaiman pakai akal, pakai ini, pakai ini. Bisa ngomong ntar sama angin, hei angin bawa kami. Itu bisa gitu Pak ntar. Tapi gimana caranya? Serahkan kepada ahlinya, ya. Nah, jadi tolong hati-hati. Saya sebenarnya kan bukan ustadz akhir zaman Pak, tapi ustadz yang hidup di akhir zaman. Emang ini zamannya. Tolong jangan branding saya dengan nama-nama akhir zaman. Kita ustadz Ahlus Sunnah aja lah ya. Kita ngaji Ahlus Sunnah pelan-pelan. Kalau Ahlus Sunnah kajiannya banyak, maka tidak perlu membranding. Kadang kita ngomong akidah, kadang kita ngomong fikih, kadang ngomong tasawuf. Ya, kapan hajatnya kita ketemu, kita ketemu. Semoga kajian ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, mempersiapkan hati, kolbu, rohani untuk pergerakan akhir zaman. Yang umurnya sampai, semoga bersama Imam Mahdi. Yang tidak sampai, semoga dicatat sebagai syahid fisabilillah.